Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Kartikasari dari Prodi PGSD kelas A NPM 18060037. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini saya akan mempresentasikan penilaian tindakan kelas dan contohnya. Sebelum memberikan contoh penilaian tindakan kelas, seorang peneliti harus mengetahui apa itu penilaian tindakan kelas, karakteristik, prinsip, jenis, dan tujuannya. Yang pertama, penilaian tindakan kelas itu adalah penelitian praktis yang dimaksud untuk memperbaiki pembelajaran di kelas atau kajian tentang situasi sosial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena yang pertama, dalam penilaian tindakan kelas, guru dapat meneliti sendiri terhadap praktek pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dan yang kedua, terhadap siswa dapat dilihat dari aspek interaksi di dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, guru dapat memperbaiki kegiatan pembelajaran diri sendiri menjadi berkualitas dan lebih efektif. Dan yang keempat, dalam tataran ilmiah, penilaian tindakan kelas dapat menjabat antara teori dan praktik pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu proses di penilaian tindakan kelas meliputi yang pertama telaah, yang kedua diagnosis, yang ketiga perencanaan, yang keempat pelaksanaan, dan yang kelima pemanutan dan pemantauan, dan yang keenam model siklus atau berputar. Ada pula prinsip pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu tugas utama guru adalah mengajar, maka pelaksanaan penelitian tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan belajar. Dan yang kedua yaitu metodologi yang digunakan harus variabel, artinya yaitu terencana dengan cermat sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Dan yang selanjutnya, permasalahan yang dipilih harus menarik, tidak menyulitkan, dan dapat dipecahkan berada dalam jangkauan penelitian. Untuk melakukan perubahan dan penelitian merasa terpanggil untuk meningkatkan diri atau judul. Dan yang keempat, mengumpulkan data tidak mengganggu atau menyita waktu terlalu banyak. Dengan metode atau teknik yang digunakan harus reliable sehingga hipotesis yang dirumuskan cukup meyakinkan. Dan yang kelima, harus memperhatikan etika penelitian, tata krama penelitian, dan rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku secara umum seperti yang diteliti harus dihormati kerahasiaannya dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip penelitian. Dan kegiatan penelitian harus bersifat berkesinambungan, ada kelanjutannya. Tujuan penelitian tindak kelas yang pertama yaitu menurut para ahli. Yang pertama menurut Carl and Chemis tahun 1966 merupakan suatu bentuk penelitian refleksif dari kolektif yang dilakukan oleh para peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran. Dan yang kedua, penilaian tindakan kelas memiliki 3 unsur. Yang pertama, penelitian tindakan kelas. Yang pertama, penelitian yaitu aktivis mencermati suatu objek tertentu melalui metodologi ilmiah dengan mengumpulkan data-data yang dianalisis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang kedua, tindakan yaitu suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang berbentuk siklus kegiatannya dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu masalah dalam proses belajar. Dan yang ketiga, kelas, yaitu sekelompok mahasiswa atau siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang dosen ataupun guru. Yang selanjutnya yaitu model-model penilaian tindakan kelas. Yang pertama, merumuskan masalah dan perencanaan tindakan
melaksanakan tindakan dan pengamatan. Yang ketiga, refleksi hasil pengamatan. Dan yang keempat, perubahan atau revisi perencanaan untuk pengembangan selanjutnya. Dan ada pula waktu pelaksanaan penilaian tindakan kelas, yaitu ada apa saja, seperti dapat dilakukan dalam beberapa hari, dapat dilakukan dalam beberapa minggu, dan dalam semester atau tahun. Yang selanjutnya yaitu karakteristik penilaian tindakan kelas. Sifat situasional atau yang berkaitan dengan mendiagnosisikan masalah yang timbul dan perlu diselesaikan untuk pemecahannya, seperti peningkatan mutu pendidikan atau penelitian, presentasi siswa atau mahasiswa PGSD, profesi guru, mutu sekolah, pendidikan guru sekolah dasar. Dan yang selanjutnya, tujuan PTK. Ada 3 tujuan di dalam PTK, yaitu untuk perbaikan, peningkatan PBM secara berkesinambungan, pengembangan kemampuan, keterampilan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan aktual belajar di kelas saat di sekolah. Dan yang ketiga, dapat ditumbuhkannya budaya menulis, meneliti di kalangan mahasiswa. Manfaat penelitian tindakan kelas yang pertama yaitu semakin percaya diri, semakin berani mengambil resiko di dalam budaya menulis. Dan yang kedua, pengetahuan yang dibangun dari pengalaman semakin banyak menjadi suatu teori, yaitu teori tentang praktik. Dan yang ketiga, pengalaman di dalam penelitian tindakan kelas akan menjadi berani menyusun sendiri kurikulum, silabus, rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan menjadikan guru lebih mandiri. Dari yang saya tadi jelaskan, apa itu PTK, prinsip, manfaat, dan tujuannya, di sini saya akan memberikan contoh PTK itu, yaitu di sini saya memberikan contoh upaya peningkatan belajar matematika melalui tugas pekerjaan rumah, yaitu seorang peneliti juga mempunyai rumusan masalah, yaitu bagaimana cara seorang guru meningkatkan siswa belajar matematika melalui tugas pekerjaan rumah. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui siswa di dalam meningkatkan pembelajaran matematika melalui tugas pekerjaan rumah. Di sini ada 2 variabel, yaitu yang pertama jenis variabel A, variabel bebas, yaitu peningkatan belajar matematika. Dan yang B, variabel terikat, yaitu pembelajaran sekolah dasar tentang peningkatan pembelajaran seorang siswa. Dan yang kedua, hipotesis HO merupakan peningkatan pembelajaran matematika tidak terpengaruh melalui tugas pekerjaan rumah. H1 yaitu upaya peningkatan pembelajaran matematika berpengaruh pada tugas pekerjaan rumah. Sekian penjelasan dari saya tentang penilaian tindakan kelas. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya tentang penilaian tindakan kelas. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.